Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sumari Lingkanarek, di mana di sini kita akan menjelaskan atau mendemokan suatu aplikasi persediaan barang menggunakan metode FIFO, di mana metode FIFO ini sangat berguna sekali, khususnya saat kita mau melakukan transaksi, khususnya untuk produk-produk yang masa expire-nya cepat habis atau basi. Biasanya digunakan untuk produk-produk makanan. Baik, adapun untuk tampilan halaman loginnya bisa kita lihat. Di sini juga ada fitur untuk mengganti bila mana kita lupa password. Adapun untuk hak akses pada aplikasi ini dibagi menjadi 3, yaitu admin untuk mengelola dari keseluruhan data, yang kedua itu ada operator untuk menjalankan sebagian dari operasi aplikasi, dan yang ketiga yaitu ada manajer untuk melihat laporan dari beberapa transaksi yang dilakukan pada proses inventory barang. Baik, langsung saja kita buka untuk halaman yang pertama, itu untuk hak akses admin. Untuk username passwordnya itu admin, dan passwordnya juga admin. Kita login. Ini untuk tampilan halaman dashboardnya, dimana di sini ada beberapa informasi mengenai data barang masuk, barang keluar, total stok, total user, total supplier, dan waktu, tanggal, dan jamnya. Dan di bawahnya itu ada beberapa statistik mengenai proses transaksi barang masuk dan barang keluar berdasarkan per bulan. Dan di sini juga ada diagram lingkaran untuk mengetahui jumlah dari barang masuk dan barang keluar. Dan di sini juga ada riwayat mengenai transaksi barang masuk dan barang keluar. Itu riwayat terakhir dari transaksi barang masuk dan barang keluar. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur mengenai aplikasi SIM FIFO ini. Di antaranya itu ada data supplier, di mana di sini kita bisa menambahkan, mengedit maupun menghapusnya. Adapun untuk pada data supplier ini terdapat beberapa data mengenai kode supplier, foto, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya itu ada data master barang, di mana di sini terbagi menjadi 3 data bagian, itu data satuan barang, data jenis barang, dan data barang. Pada data satuan di sini juga kita bisa mengedit, menghapus maupun menambahkannya. Begitu pun pada data jenis, di sini juga kita bisa mengedit, menambahkan maupun menghapusnya. Dan selanjutnya itu ada pada data barang, di mana pada data barang ini terdapat beberapa jenis atau tipe data, mulai dari foto, kode barang, nama barang, jenis barang, stok awal, stok masuk, stok keluar, dan sisa stoknya, dan satuan datanya. Di sini juga ada beberapa button. Dan di sini juga kita bisa menambahkan, mengedit maupun menghapusnya. Dan di sini ada fitur detail untuk melihat dari keseluruhan data, di mana selain data-data yang ditampilkan pada data tabel, di sini juga dirincikan untuk menjelaskan dari data-data lain seperti harga beli, harga jual, dan data lainnya, dan riwayat tanggal saat pertama kali barang ini masuk. Ini untuk gambar data barangnya. Adapun untuk yang menggambarkan dari metode FIFO ini, yaitu saat kita pertama kali memasukkan data barang, maka data yang paling lama akan disimpan di paling atas, sehingga kita memudahkan untuk saat melakukan transaksi metode FIFO. Dimana untuk pada pengertian metode FIFO-nya sendiri itu first in first out, dimana data yang paling pertama yaitu data yang paling pertama yang akan kita keluarkan. Makanya bila mana kita ingin melihat proses metode FIFO, di sini kita bisa melihat pada button data barangnya, di mana di sini dijelaskan mengenai tanggal yang barang yang paling lama. Itu ada dengan total stok 20 stok pada tanggal 1 Juli 2023. Nah, di sini akan dijelaskan bila mana kita melakukan proses barang masuk, akan dirincikan dari
waktu yang paling lama sampai waktu yang paling akhir. Adapun untuk data barang yang paling lama akan disimpan yang ke posisi yang paling atas, sehingga memudahkan kita saat melakukan proses transaksi barang keluar bila mana kita ingin mengeluarkan barang tersebut. Kita masuk lagi ke data barang. Di sini juga kita bisa mengedit. Ini untuk tampilan form editnya tidak jauh berbeda seperti tambah data barang. Dimana di sini kita bisa menambahkan beberapa data barang. Ini untuk fitur yang tadi, dimana kita bisa melihat proses barang dari tanggal barang yang paling lama untuk mengetahui saat kita mau melakukan proses transaksi barang. Di sini kita bisa menghapusnya saat kita mau melakukan transaksi atau mau menghapus data barang yang ada pada data barang. Selain master barang, di sini juga ada fitur transaksi, di mana dibagi menjadi dua bagian, yaitu transaksi barang masuk. Mana di sini kita bisa melakukan transaksi barang masuk, mulai memilih data barang, maka deskripsi barang reviewnya akan muncul, dan memilih supplier yang sudah kita inputkan dan jumlah barang masuknya. Pada transaksi barang masuk ini juga kita bisa menambahkan, mengedit maupun menghapusnya. Dan apabila kita ingin menghapus, mengedit, maka secara otomatis jumlah stoknya juga akan berpengaruh ke data barang, baik pada saat kita mengedit data maupun saat kita menambahkannya. Selanjutnya yaitu ada fitur transaksi barang keluar. Pada proses transaksi barang keluar juga tidak jauh berbeda seperti pada data barang masuk, dimana di sini kita bisa juga melakukan transaksi berdasarkan tanggal barang yang akan kita keluarkan dan jumlah stok yang akan kita keluarkan. Di sini juga kita bisa mengedit, menghapus maupun menambahkannya. Dimana saat kita mau melakukan proses tambah data dan edit data, jumlah stok yang kita masukkan akan berpengaruh kepada data barang. Itu saja pada fitur transaksi. Fitur selanjutnya itu ada fitur laporan, di mana pada fitur laporan ini dibagi menjadi 3 laporan, yaitu laporan barang masuk, barang keluar, dan stok barang. Dimana pada barang masuk, di sini juga kita bisa mencari laporan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun, disesuaikan saja. Adapun jika kita ingin mencetak dari keseluruhan data, kita bisa kosongkan saja dan kita tinggal klik cetak PDF, maka dari keseluruhan data transaksi akan terekspor ke bentuk PDF. Ini untuk tipe data yang berdasarkan dari semua tanggal, tidak difilter dulu berdasarkan tahun, tanggal maupun bulan. Adapun jika kita ingin menyesuaikan dari tanggal-tanggal tertentu, bisa disesuaikan saja. Bisa kita ingin cari hanya tanggal 6-nya saja, maka kita masukkan saja dari tanggal 5 sampai tanggal 8. Dan kita filter, maka akan muncul hanya satu data berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun yang kita cari. Dan kita cetak PDF. Maka di sini akan dijelaskan nama laporannya dan tanggal yang kita cari, dan data berdasarkan tanggal yang kita cari. Karena laporan ini ada tanggal masuk, nomor transaksi, supplier, nama barang, dan jumlah masuk. Oke, tidak jauh berbeda seperti laporan barang masuk. Pada barang keluar juga sama, dimana kita bisa mencari data barang berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kita filter. Dan juga di sini kita bisa mencetaknya secara langsung untuk mengambil dari keseluruhan data. Begitupun pada data stok barang. Di sini kita bisa mencarinya berdasarkan tanggal,
bulan dan tahun, kemudian filter, dan maupun mencetaknya secara langsung untuk mengambil dari keseluruhan data. Dimana untuk pada laporan stok barang terdapat beberapa fitur atau tipe data, mulai dari riwayat tanggal, kode barang, nama barang, jenis barang, satuan, stok awal saat pertama kali kita memasukkan data barang, jumlahnya, kemudian stok masuk saat kita melakukan transaksi barang masuk, kemudian stok keluar, kemudian sisa stok, yaitu hasil penjumlahan dari hasil jumlah stok awal dengan stok masuk, kemudian dikurangi stok barang keluar, kemudian harga beli dan harga jualnya. Selain data laporan, di sini juga ada fitur data user, dimana di sini juga kita bisa menambahkan, mengedit maupun menghapusnya. Dan di sini juga kita bisa mengaktifkan maupun menonaktifkan user. Dimana seperti yang sudah dijelaskan di awal, dimana di sini pada aplikasi ini dibagi menjadi tiga hak akses, yaitu admin, manajer, dan gudang. Yang membedakan itu hanya hak aksesnya saja. Di sini juga kita bisa menambahkan foto usernya, maupun menambahkan maupun mengganti password baru. Di sini juga kita bisa mengganti profil untuk user yang saat ini kita gunakan, dan bisa mengubahnya dari nama, username, nomor telepon, dan email. Untuk level di sini dan status kita bikin read-only agar tidak sembarangan atau menghindari kesalahan saat user melakukan perubahan pada data user yang sedang aktif digunakan. Itu saja beberapa informasi mengenai aplikasi sistem informasi persediaan barang menggunakan metode FIFO. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.